berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersama-sama kembali ingin diisi dan diterangi dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan, adalah pedoman, penuntun, nasihat, dan sekaligus juga menegur. Karena itu dalam kesempatan ini kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami semua supaya kami diberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Sehingga biarlah benar-benar kebenaran firman Tuhan yang kami dapat di hari ini itu memberikan kepada kami kekuatan dan nasihat yang baik dan menjadi aplikasi yang baik dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikannya, biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan biarlah semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan memperoleh berkat di dalam kebenaran ini. Dan akhirnya Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Semuanya biarlah terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bertemu di hari yang Tuhan berikan kepada kita semua. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati yang namanya Hari Pentakosta atau Hari Kedatangan Roh Kudus atau Hari Ketuangan Roh Kudus. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu 40 hari lamanya. Lalu dia naik ke surga. Lalu waktu itu dia berpesan jangan pergi kemana-mana ya. Kepada murid-muridnya pada waktu itu disuruh mereka tinggal di Yerusalem sambil menantikan janji yang sudah disebutkan, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan inilah hari yang dinanti-nantikan, di mana pada waktu itu sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan, banyak orang yang sedang menuju ke Yerusalem. Mereka berbondong-bondong menuju Yerusalem. Wah, ini satu hal yang luar biasa ya. Kedahsyatan yang dimana Tuhan merancang sedemikian rupa supaya peristiwa yang namanya Hari Kedatangan Roh Kudus ini sangat-sangat memberikan sesuatu yang bersejarah. Mengapa? Karena orang menyaksikan. Firman Tuhan berkata berbondong-bondong mereka menuju Yerusalem. Dan terjadilah satu hal yang namanya peristiwa yang luar biasa. Yaitu peristiwa di mana kedatangan Roh Kudus pada waktu itu. Dan peristiwa kedatangan Roh Kudus ini sangat luar biasa. Ingat baik-baik, peristiwa Pentakosta ini hanya terjadi satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi yang namanya peristiwa seperti yang ada dalam Kisah pasal 2 ini, itu berulang-ulang. Itu hanya terjadi sekali saja, yaitu pada waktu di mana hari yang sudah ditentukan pada masa itu, di mana dalam Kisah pasal 2 disebutkan bahwa itu terjadi di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang baik ini saya membawa kepada kita semua untuk merenungkan tentang makna ya kepenuhan daripada Roh Kudus itu sendiri. Mungkin ada banyak orang yang masih belum memahami akan hal ini. Mungkin ada banyak orang yang percaya juga ya belum bisa mengerti dan memahami lebih dalam tentang bagian ini. Karena itu timbul pertanyaan yang penting untuk kita renungkan dan jawab bersama di hari ini. Apakah makna kepenuhan Roh Kudus bagi orang percaya? Mengapa? Karena kalau kita lihat peristiwa ini ya, ayat 1 berkata demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Memang firman Tuhan tidak memberitahukan tempat yang mana. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 menjadi bagian yang penting.
maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi menarik. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus dicurahkan. Kita lihat apa yang terjadi. Murid-murid pada waktu itu dan orang-orang percaya, mereka mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus yang dikatakan dalam bagian ini, wah, dahsyat dan luar biasa. Mengapa? Karena Petrus orang Galilea, dia bisa berbicara berbahasa dalam bahasa Arab, dia bisa berbahasa dalam bahasa Pamfilia dan lain sebagainya. Sehingga mereka pada waktu itu dikatakan sangat tercengang-cengang. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Nah, inilah perbuatan yang besar daripada kuasa Roh Kudus kepada murid-murid pada waktu itu. Oleh karena itu, kita lihat bagian ini sebenarnya menggenapi janji-janji dari firman Tuhan itu sendiri. Dalam kitab Yoel, kalau kita lihat selanjutnya, ya bagaimana Petrus berdiri dan berbicara bahwa dia mengutip dari kitab Yoel. Memang dalam Yoel pasal 2 ayat 28-29, di situ disebutkan memang pada hari-hari terakhir, ya, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah penggenapan dari janji Tuhan. Karena itu mari kita melihat apa yang menarik dari bagian firman Tuhan di hari ini. Apakah makna kepenuhan Roh Kudus bagi orang percaya yang terbukti dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu? Yang pertama yang perlu kita renungkan dan lihat bersama adalah kepenuhan Roh Kudus itu adalah dia menguasai. Jadi dikuasai. Kepenuhan Roh Kudus lebih kepada di mana orang-orang yang percaya itu dikuasai. Sama seperti murid-murid di sini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lihat baik-baik di sini. Apa yang terjadi? Murid-murid ini yang orang Galilea, mereka bisa berbahasa, bercakap-cakap dengan bahasa yang ada pada waktu itu, yang bisa dimengerti, yang bisa dipahami oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Makanya mereka berkata, bukankah mereka orang Galilea? Kenapa mereka bisa berbahasa seperti yang kita miliki? Artinya ini mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata bahwa bukan dari mereka, tetapi Roh Kudus itulah yang memenuhi mereka, yang menguasai mereka, sehingga mereka mampu bisa berkata-kata atau berbahasa seperti orang-orang yang hadir pada waktu itu, yang kebanyakan ada di sana yang menyaksikan peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting buat kita sebagai orang yang percaya. Sesungguhnya ketika kita mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Dia, bahwa kita didiami oleh Roh Kudus. Dalam bagian inilah menjadi penting, karena orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus berarti akan dikuasai. Karena itu mari kita lihat bersama-sama. Roh Kudus menguasai atau mengendalikan seluruh segi kehidupan orang percaya. Garis bawahi bahwa ketika kepenuhan Roh Kudus ada di dalam diri orang-orang percaya, maka yang terjadi adalah Roh Kudus akan menguasai atau mengendalikan seluruh segi kehidupan orang percaya. Apa yang terjadi dengan murid-murid di sini? Coba perhatikan baik-baik. Mereka dikuasai. Petrus hanya seorang yang apa? Yang istilahnya dari pendidikan, ya dia hanya seorang nelayan. Tetapi coba lihat, luar biasa. Ketika Roh Kudus memenuhi dia, menguasai dia, apa yang terjadi? Orang yang dulunya, ya artinya menyangkal Yesus, ketika Yesus ditangkap,
Lalu Yesus dibawa di sidang pengadilan. Petrus mengikuti. Lalu dia menyangkal. Tetapi ketika Yesus mengubah dia dan hari Pentakosta, oh hebat saudara. Apa yang terjadi dengan dia? Satu perubahan besar. Pada waktu itu ketika Roh Kudus menguasai dia, mengendalikan seluruh kehidupannya, dia langsung berdiri dengan penuh keberanian. Dengan menyampaikan sesuatu yang penting untuk mereka ketahui pada waktu itu. Jadi yang pertama makna daripada kepenuhan Roh Kudus yaitu kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan menguasai dan mengendalikan seluruh kehidupan orang percaya. Yang kedua, ada yang namanya dipimpin. Jadi kalau yang pertama dikuasai, yang kedua itu dipimpin. Dipimpin dalam hal apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Kalau kita menyerahkan seluruh aspek hidup kita atau hidupnya kepada pimpinan Roh Kudus, artinya dia akan memimpin kepada kebenaran saudara. Akan membawa kepada kita sesuatu yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah yang menjadi bagian penting kalau kita lihat di dalam peristiwa ini, bagaimana kuasa Allah itu betul-betul nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka itu dipimpin, sehingga mereka bisa memberikan sesuatu yang membuat orang pada waktu itu tercengang atau heran. Bukankah ini dahsyat saudara? Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Mengapa? Karena inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dia mau supaya kita memberi dampak yang begitu besar di tengah dunia ini. Apalagi di saat sekarang ini kita sedang mengalami yang namanya sikon, situasi, virus yang sampai kapan mungkin kita belum tahu. Nah ini seharusnya memberikan kepada kita orang percaya untuk bisa memberi dampak yang begitu besar kepada mereka, bahwa kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Menyerahkan seluruh aspek hidup kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang besar itu akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu mereka akan dipimpin. Bagaimana rasul-rasul di sini juga dipimpin, Mereka bisa melakukan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Dan ingat, sebelum hari Pentakosta, Yesus sudah berpesan kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu. Ini pesan Yesus yang sangat penting buat mereka. Inilah yang dikatakan kepenuhan. Ayat 4 dikatakan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang ada pada waktu itu. Artinya mereka dipimpin oleh Roh Kudus, bukan mereka. Mereka tidak punya kemampuan untuk bisa berbahasa. Saya saja tidak bisa berbahasa yang lain selain bahasa yang saya tahu, bahasa Indonesia dan bahasa ibu saya. Yang lain saya tidak bisa. Makassar saja saya belum bisa. Nah, keterbatasan inilah sebenarnya yang dimiliki juga oleh murid-murid, tetapi mereka bisa berbahasa seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada orang Arab, mereka bisa orang Arab. Kenapa Petrus orang Galilea bisa bahasa Arab? Lalu ada yang orang Mesir. Kami orang Mesir, kenapa mereka bisa berkata-kata seperti itu? Orang Pamfilia, orang Frigia dan Libya, banyak yang hadir pada waktu itu. Dikatakan di bawah kolong langit mereka menuju kepada di Yerusalem, tetapi mereka menyaksikan inilah pimpinan daripada Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus adalah dipimpin. Serahkan seluruh aspek hidup kita, maka pimpinan Roh Kudus akan nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dikatakan apa? Bukan saja hanya dikuasai, dipimpin, tetapi dibimbing. Roh Kudus akan membimbing. Bagaimana mereka ini saudara? Murid-murid yang punya keterbatasan. Mereka orang biasa. Mereka bukan orang-orang yang hebat, Mereka bukan orang-orang seperti ahli Taurat yang pintar, yang memiliki istilahnya pendidikan yang luar biasa. Tetapi mereka orang biasa yang hanya hidup di nelayan, tetapi mereka bisa dibimbing untuk memberitahukan tentang kebenaran, untuk bisa memberitahukan tentang yang namanya kebenaran tentang firman Tuhan. Itu luar biasa saudara. Artinya di sini ketika orang melihat bahwa murid-murid di sini, rasul-rasul yang ada berbicara dalam bahasa mereka, mereka menyaksikan bagaimana pemberitaan tentang kebenaran itu.
Itulah yang dibimbing oleh Roh Kudus kepada mereka pada waktu itu, membimbing orang percaya pada kebenaran. Yesus berpesan kepada mereka dalam Yohanes pasal 14, sebelum dia meninggalkan mereka, dia bilang, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, maka roh, ya, kebenaran itu tidak akan datang. Karena dia akan menginsafkan dunia. Karena dia akan memimpin orang pada kebenaran. Itu janji yang Yesus sampaikan kepada mereka. Dan ini yang benar terjadi di dalam diri murid-murid dan rasul-rasul pada waktu itu. Bahwa mereka membimbing, mereka dibimbing melalui Roh Kudus. Roh Kudus bimbing mereka sehingga mereka bisa membawa orang pada kebenaran. Dan itu yang terjadi ketika Petrus berkhotbah. Berapa orang yang pada waktu itu menerima kebenaran? Ada 3.000. Ya, sekali mereka dengar tentang firman Tuhan, Petrus orang biasa. Ya memang kalau kita melihat dia sudah kuliah 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Itu sudah hal yang luar biasa. Ambil S1 sebenarnya kan, kalau S1 4 tahun ya. 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus. Memang itu kuliah, dosen langsung yang namanya profesor, segala profesor ya. Tapi juga mereka mengalami dengan kelemahan mereka. Tetapi saudara, Petrus berdiri dengan bimbingan Roh Kudus, maka kita saksikan kebenaran disampaikan. Dan inilah yang menjadi tujuan kita sebagai orang percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita, akan memenuhi kita. Maka apa yang terjadi? Roh Kudus akan membimbing kita untuk apa? Pada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita harus pergi untuk memberitahukan tentang kebenaran itu. Ini yang menjadi tujuan penting Roh Kudus yang membimbing murid-murid di sini, supaya mereka membawa, membimbing mereka kepada kebenaran. Dan itu yang terjadi. Orang-orang pada waktu itu hebat dan luar biasa. Makanya di sini kita lihat ada satu teladan yang penting dari apa yang sudah dikerjakan Roh Kudus pada mereka, yaitu ketika orang-orang percaya di sini menerima diri untuk dibaptis dan akhirnya mereka bersekutu. Firman Tuhan berkata apa? Mereka bersekutu bersama, mereka belajar firman Tuhan, mereka melakukan yang namanya bagian-bagian yang penting yang memang menjadi tujuan daripada keberadaan mereka di dalam dunia ini. Itulah yang dikatakan cara hidup jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka dibimbing kepada kebenaran. Mereka mencintai firman Tuhan. Mereka melakukan firman Tuhan. Mereka belajar terus tentang firman Tuhan. Karena apa? Karena di situ ada kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu saya selalu mengingatkan, kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena dari situ kita menemukan kebenaran. Karena Roh Kudus akan membimbing orang-orang percaya supaya mereka memperoleh kebenaran dari firman Tuhan. Tidak ada lain, saudara, untuk menemukan sesuatu di dalam kehidupan ini selain daripada baca berulang-ulang firman Tuhan itu. Karena dari situlah kita akan dibimbing oleh Roh Kudus. Untuk apa? Memperoleh kebenaran itu yang intinya menjadi kekuatan besar dalam hidup ini. Kita ada dalam pandemi COVID-19 ini. Sangat membingungkan. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Membuat kita tak berdaya. Karena itu kembali lagi kepada firman Tuhan. Karena dari situlah Roh Kudus akan membimbing kita kepada kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus adalah seorang Kristen yang kering. Ada orang Kristen biasa-biasa, seperti tidak mengalami ya namanya kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Coba renungkan, apakah saya sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ketika orang percaya, Roh Kudus itu ada. Karena saat itulah ya, saat orang percaya, Roh Kudus diam dan tinggal. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-23, dikatakan dimeteraikan ya. Kita itu dimeteraikan Roh Kudus sebagai jaminan. Artinya Roh Kudus tinggal diam di dalam diri orang percaya. Ada orang berkata Roh Kudus itu masuk keluar, tidak.
Dalam zaman sekarang Roh Kudus itu tinggal diam. Kalau dalam perjanjian lama memang Roh Kudus bisa keluar masuk. Seperti terjadi pada Raja Saul. Saul dihinggapi, tiba-tiba tidak karena dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi zamannya perjanjian baru ini dikatakan Roh Kudus dimeteraikan tinggal diam. Yang terjadi ya seperti ini. Kalau kita tidak mengalami hal yang namanya kepenuhan daripada Roh Kudus, maka kita akan kering, akan biasa-biasa. Seperti apa? Hal ini akan terlihat dalam seringnya, ya, ia gagal dalam menghadapi pencobaan. Saudara, dalam hidup ini banyak pencobaan, banyak masalah, segudang persoalan hidup ini, saudara. Pergumulan kita besar, persoalannya juga luar biasa. Kalau kita tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, ini yang terjadi, kita gagal menghadapi itu. Tidak tampak buah roh. Nah, ada yang hafal buah rohnya? Ada 9 buah roh yang disampaikan di dalam kitab Galatia. Ya. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri. Ini buah roh. Kalau itu ada, berarti kita sudah mengalami kepenuhan. Lalu dikatakan tidak mampu dan tidak mau bersaksi. Wah, ini penting kita sebagai orang percaya. Kadang kita merasa bahwa ada cukuplah, yang penting saya sudah selamat. Tidak, saudara, ini panggilan kita bersama. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Maka daripada itu kita ada sekarang ini karena pemberitaan Injil itu, saudara. Anda ada sekarang ini bisa menikmati persekutuan seperti ini, bisa memuji, memuliakan Tuhan. Itu bagian dari pemberitaan Injil. Orang menyampaikan berita kepada kita sehingga kita mengenal dan akhirnya kita menjadi bagian di dalamnya sebagai warga kerajaan Allah. Dan ini penting buat kita supaya kita juga harus mampu bersaksi tentang hidup kita ini kepada dunia ini. Seperti murid-murid ini ketika mereka dikuasai, ketika mereka dipimpin, ketika mereka dibimbing, apa yang terjadi? Mereka memberitakan tentang Yesus yang hidup. Mereka memberitakan Yesus yang sudah memberikan kepastian. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang pada waktu itu mengalami hal yang besar dalam hidup mereka. Mereka pun diubahkan. Mereka menjadi kesaksian sehingga firman Tuhan berkata apa? Apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula? Setiap hari jumlah mereka ditambahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan mereka yang hebat, dahsyat, yang menjadi saksi bagi dunia ini. Tidak ada kemajuan dalam pelayanan. Nah, ini perlu dievaluasi. Sejauh mana saya sudah memberikan diri saya dalam pelayanan, ya? Sebagai orang percaya, kalau dia masih belum merasa, aduh, saya belum ada. Mungkin juga saudara perlu ini, ya, menjadi istilahnya ukuran, ya, standar buat saya sebagai orang percaya. Bagaimana ya saya dalam pelayanan? Apakah saya sudah melayani atau belum? Tidak ada kuasa. Nah, ini apalagi sudah tidak ada kuasa, ya. Padahal kalau kepenuhan Roh Kudus, dahsyat. Orang itu bersemangat, ya, berapi-api, ya, dan lain sebagainya, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepenuhan Roh Kudus adalah suatu keharusan, sesuatu yang normal bagi kehidupan setiap orang Kristen atau orang percaya. Jadi perlu setiap hari saudara kita minta supaya kita dipenuhi. Karena apa? Karena kita akan dikuasai, kita akan dipimpin, dan kita akan dibimbing. Makanya kita harus meminta itu kepada Tuhan. Kepenuhan itu biarlah menjadi bagian setiap hari. Harus dan wajib untuk kita minta. Karena apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan hal itu? Yang terjadi, Roh Kudus akan didukakan atau Roh Kudus akan dipadamkan. Penuh dengan Roh Kudus adalah keadaan di mana Roh Kudus menguasai atau mengendalikan seluruh segi kehidupan orang percaya tersebut, sehingga apa yang dilakukan seperti apa yang Roh Kudus mau, bukan apa yang kita mau, tetapi seperti apa yang Roh Kudus mau. Sama dengan murid-murid di sini, mereka berkata-kata, mereka menyampaikan itu bukan karena kemauan mereka, tetapi Roh Kudus yang mengerjakan itu.
Ini sama juga dalam kehidupan kita, dimanapun keberadaan kita saudara, dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, dalam studi dan lain sebagainya. Kalau kita betul-betul mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, berarti yang dikerjakan semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Bukan kita yang mengerjakannya, tapi Roh Kudus yang mengerjakan itu, sehingga pasti hasilnya yang terbaik, is the best, dan hebat dan luar biasa. Tidak ada saudara dalam hidup ini, ya, kalau kita mengandalkan dengan kekuatan kita lalu kita bisa berkata, wah itu semua karena kemampuan saya dan lain sebagainya. Saudara, ingat baik-baik bahwa hidup ini adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Kalau Anda hidup, Anda bisa sekarang ini, itu bukan karena hebat Anda. Itu firman Tuhan sudah berkata, bukan gagah dan kuatnya kita, tapi melalui Roh yang ada, yang memberikan kita kekuatan dan kehebatan yang bisa kita dapat. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Karena itu, ingat, momen penting di hari Pentakosta ini, kita diingatkan, ada pribadi Roh Kudus yang akan menguasai, yang akan memimpin dan membimbing kita. Yang perlu kita lakukan hanya taat dan percaya kepadanya. Taat dan percaya kepadanya. Maka kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus seperti murid-murid ini. Yang mereka biasa-biasa tetapi menjadi hebat. Karena apa? Karena Roh Kudus yang membawa mereka ke dalam pengalaman yang besar, yang luar biasa. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami pengalaman yang besar seperti yang dialami oleh murid-murid ini? Mari taat dan setia, maka kita lihat sesuatu yang besar terjadi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Di momen hari Pentakosta ini kembali kami diingatkan begitu dahsyatnya kami sebagai orang percaya. Begitu hebatnya kami ternyata ketika kami melihat sesuatu yang besar dari firman-Mu. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka orang-orang yang tidak terpandang. Mereka orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas yang rendah. Tetapi ketika dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa yang dipakai hebat oleh Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan bahwa kami pun sama di hadapan Tuhan. Kami memiliki nilai-nilai yang sama di hadapan Tuhan. Karena kami sudah menjadi orang-orang yang percaya sebagai anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan Allah. Karena itu kami bersyukur hari ini kami diikatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami selalu ya Tuhan, supaya kami benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Memberkati kami semua dimanapun keberadaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.